Kami mohon, buatlah sabdamu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 2 Maret. Hari Minggu, Pekan Biasa yang ke-8. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus, Putramu. Kami mohon, buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas. Bab 6 ayat 39 sampai 45. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ala, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Berjumpa dengan saya, Inspirasiku di Antara, Romo Aan atau Romo Antoro. Kalau baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan, kita diingatkan akan pengalaman hidup kita masing-masing. Yang seringkali kita itu begitu cepat melihat hal-hal negatif atau keburukan dalam diri orang lain. Tetapi kita tidak sadar bahwa kita juga punya kelemahan atau hal-hal yang negatif. Kemungkinan besar karena fokus kita itu mengarahkan keluar dari diri kita. Lalu kita melihat apa yang tampak secara indrawi.
Kita tidak cukup sabar untuk melihat lebih dalam melampaui apa yang kelihatan oleh indera kita itu. Bisa jadi karena pikiran dan hati kita mengalami kekaburan karena peristiwa masa lalu yang membuat kita tidak bisa melihat peristiwa dengan lebih jernih. Namun, yang jelas, kita tidak memberi waktu cukup untuk berefleksi diri. Sebetulnya apa yang kita tangkap dan kita persepsi bisa menjadi cerminan dalam diri kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, seringkali sudah lebih dulu terjadi di dalam diri kita. Pikiran yang tidak jernih dan perasaan yang bergejolak membuat cara pandang kita itu lalu kabur. Sehingga tidak sadar bahwa apa yang kita lihat itu tidak sungguh-sungguh objektif dan seimbang. Pikiran yang kabur dan perasaan yang galau menjadi seperti balok yang menghalangi mata kita untuk melihat peristiwa dan orang lain yang ada di sekitar kita dengan lebih jernih. Akibatnya, kita keliru menilai dan bersikap terhadap peristiwa yang kita hadapi. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajak kita untuk seimbang dalam memandang pengalaman kita sehari-hari. Umpamanya, kita diminta untuk lebih dulu menjernihkan pikiran dan menata perasaan kita sehingga kita dapat lebih proporsional dalam memandang setiap peristiwa dalam hidup kita masing-masing. Tuhan sendiri mengajak agar kita memandang setiap peristiwa dari sudut pandang kasih. Apakah saya digerakkan oleh belas kasih? Atau ada motivasi lain ketika kita menghadapi sebuah peristiwa dan bereaksi atas peristiwa itu? Ketika kita digerakkan oleh belas kasih, maka respon kita ini akan selalu positif dan membawa solusi dari persoalan yang kita hadapi. Maka Yesus mengatakan dalam sabdanya, dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Mengapa engkau melihat serpian kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau lihat, tidak engkau ketahui? Lalu bagaimana mungkin kita bicara kepada saudara kita itu, saudara biarkan aku mengeluarkan serpian kayu yang ada di dalam matamu itu. Padahal balok yang ada di dalam mata kita sendiri ini tidak kita lihat. Itu kritikan Tuhan Yesus. Maka Yesus mengajak kita semua untuk melihat sesuatu itu dengan lebih jernih, dengan penuh kasih, dengan hal-hal yang positif. Supaya apa? Kita tidak menilai negatif terhadap orang lain. Namun, dengan lebih jernih dalam berpikir dan lebih bijak dalam bersikap. Sehingga dengan demikian, kita menjadi pembawa harapan, pembawa damai, dan tentunya kabar sukacita, kabar gembira Tuhan dalam diri kita. Dan itulah tugas kita para murid, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh baik, yang positif terhadap teman-teman kita, saudara-saudari kita, dan sesama kita. Maka, marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita mampu untuk menjadi pribadi yang positif dalam hidup kita. Karena apa? Dari hati kita itulah akan keluar ungkapan-ungkapan dalam diri kita. Kalau hati kita baik, maka
yang akan kita ungkapkan dalam hidup kita, entah itu melalui pembicaraan kita, lewat kata-kata kita, dan tentunya lewat perbuatan dan sikap hidup kita, maka kasihlah, hal positiflah yang akan kita wujudkan dalam diri kita ini. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang positif dan penuh kasih. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.